Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Iya, silakan masuk Bu. Silakan Oh, dulu. ya, makasih Bu. Iya Ibu, sama-sama. Gimana Ibu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Iya, alhamdulillah kalau Ibu sehat ya. Semoga Ibu selalu sehat, terutama di masa pandemi seperti ini ya Bu ya, yang rentan sekali dengan penyakit Ibu ya. Maaf ya Ibu sebelumnya. Maaf ya Bu sebelumnya, saya dengan Bidan Sofi yang kebetulan selaku petugas pada hari ini. Nah di sini kita santai aja ya Bu ya, kita ngobrol aja biasa gitu. Dan insya Allah saya akan menjaga setiap tindakan dan cerita Ibu selama konseling ini dari siapapun ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Oh iya, Ibu kesini tadi sama siapa? Sendiri? Iya nih, tadi saya datangnya sendiri. Soalnya suami saya lagi kerja Bu, gitu. Sendiri ya. Walaupun sendiri juga Ibu tetap semangat ya buat datang ke sini. Nah, maaf nih, kalau boleh saya tahu dengan siapa ya saya bicara ya? Nama saya Analisa Bu. Oh, Ibu Analisa. Nama yang cantik ternyata ya cantik orangnya. Nah, Ibu Analisa ini senangnya dipanggil apa nih Bu? Mau Ibu, Teteh, atau siapa? Saya pengen dipanggil Teh Ana aja kayaknya ya. Soalnya saya masih muda gitu, belum punya anak juga gitu Bu. Gitu, jadi Teteh aja deh kayaknya. Oh iya, Teh Ana ya. Maaf ya Teh Ana ya, tadi saya sempat panggil Teteh Ibu. Nggak apa-apa. Namanya juga baru pertama ketemu ya kan, jadi nggak tahu. Yang penting sekarang tahu gitu ya, biar lebih enak ngobrolnya juga. Iya betul ya Teh Ana ya, karena tadi belum tahu ya. Kalau gitu Teh Ana boleh nih panggil saya Teteh atau Sofi aja, biar kita juga kelihatan kayak seumuran gitu dan lebih akrab aja gitu ya. Tapi kalau Teh Ana mau panggil Ibu juga nggak apa-apa ya? Iya, saya kayaknya panggilnya Ibu aja deh, soalnya kalau Teteh suka kagok, Bu. Ya, boleh. Gimana nyamannya Teh Ana aja ya. Nah, baik Teh Ana, mungkin untuk diskusi kali ini kita perlu 45 menit gimana? Tapi nanti kalau misalnya di 40 menit itu belum selesai, kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Gimana, boleh? Iya, boleh, setuju Bu. Ya, sip. Kalau setuju di 45 menit ya, mungkin kita langsung aja. Gimana nih Teh Ana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, gini. Jadi saya tuh kesini mau konsultasi ya Bu, tentang rencana kehamilan saya gitu. Kan saya tuh sebenarnya udah nikah udah kayak lumayan lama gitu loh Bu, kayak udah sekitar lama lah lumayan. Terus saya tuh pengen banget punya anak, terus suami saya juga pengen banget punya anak. Tapi ya Bu ya, tuh sampai sekarang kok gak hamil-hamil gitu. Itu kenapa ya Bu ya, kira-kira? Jadi Teh Ana datang ke sini itu mau konsultasi program hamil ya. Udah nikah, mau hamil tapi sampai sekarang gak hamil-hamil gitu ya Teh ya? Kayak gitu Bu, betul. Betul ya, kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Teh Ana sama suami udah nikahnya berapa lama nih? Udah berapa ya? Saya nikah tahun lalu, udah sekitar 9 bulan ada. 9 bulan ya, benar 9 bulanan. 9 bulanan. Berarti lumayan cukup lama juga ya Bu ya? Oh iya, sebelumnya Teteh dan suami ini udah pernah periksa belum? Udah sih Teh, waktu kapan ya, beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan, waktu umur pernikahan 5 bulan, ya bener. Ya waktu itu saya diperiksa, tapi waktu itu kata dokternya tuh nggak ada apa-apa Bu. Saya udah periksa, udah semuanya tuh saya periksa, alhamdulillah saya mah normal gitu Bu. Kalau suami gimana? Normal? Kalau suami ya, kalau suami juga waktu itu diceknya bareng sama saya waktu
ke pernikahan ke-5 bulan gitu. Terus kata dokternya juga sama, baik-baik aja, maksudnya udah dicek semua gitu ya Bu ya. Tapi hasilnya ya udah alhamdulillah baik-baik aja gitu. Makanya saya bingung kenapa ya udah kesehatan sehat aja gitu, maksudnya nggak ada apa-apa. Gitu ya, alhamdulillah kalau dua-duanya sehat berarti ya Teh ya. Oh iya, Teteh atau suami gitu atau dua-duanya apakah konsumsi obat-obatan nggak? Kayak misalnya obat diet atau obat yang lainnya gitu? Obat diet saya nggak pernah diet sih Bu, soalnya kan udah merasa langsing gitu ya Bu ya. Kalau untuk obat-obat kayak gitu nggak ada deh kayaknya Bu, saya nggak minum apa-apa sih sejauh ini. Konsumsi obat-obatan apapun ya. Nah sebelumnya maaf ya Teh ya, saya bertanya ini. Nah untuk frekuensi hubungan biasanya Teteh berapa kali nih dalam seminggu? Gimana ya Bu ya, malu bilangnya Bu. Apa ya, nggak usah malu dong Teh, kan insya Allah saya akan menjaga kok setiap setiap tindakan Teteh dari siapapun ya Teh ya. Oke deh kalau kayak gitu. Ini sih Bu, biasanya saya tuh kayak sekitar 2-4 kali sih gitu Bu. Karena kan saya tuh usaha banget gitu ya Bu, sama suami saya tuh pengen punya anak gitu. Berarti 2-4 kali dalam seminggu ya. Untuk ngelakuinnya itu di masa subur Teteh atau enggak? Jadi ya gimana? Gimana Bu? Ya, jadi masa subur itu biasanya berkisar antara 12-16 hari sebelum masa haid berikutnya. Atau bisa dibilang masa subur itu hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama haid terakhir dari Teteh. Seperti itu. Gitu ya Bu. Ya sih, biasanya saya suka ngelakuinnya di antara itu. Kayak lebih seringnya sih sudah haid gitu, sudah haid saya beres gitu Bu. Oh, biasanya dilakuin seudah Teteh beres haid ya berarti ya? Sip, bagus ya. Nah, untuk siklusnya Teteh berapa lama nih haidnya udah teratur atau belum? Ya, sebenarnya itu dia sih Bu. Itu apa sih, haid saya itu emang gak teratur gitu. Kayak misalkan nih jangkanya nih ya dari satu haid ke haid yang lain tuh kadang 28, kadang 26, kadang 32 gitu. Saya tandain di kalender juga gitu, beda-beda. Gak teratur berarti ya. Udah lama Teh gak teraturnya atau baru kemarin-kemarin? Sebenarnya gak teraturnya sih dari dulu Teh, kayak udah nggak teratur aja emang dari dulu siklus saya mah. Maksudnya nggak pernah yang kayak orang-orang tanggal 1 lagi itu jarang. Kayak beda-beda. Oh iya, berarti dari zaman gadis udah nggak teratur ya? Oh iya. Oh iya Teh, nah sebenarnya usaha yang udah tadi Teteh sama suami lakuin itu udah betul ya. Karena biasanya berhubungan intim 2-4 kali dalam seminggu itu bisa mempercepat kehamilan gitu. Tapi ini tuh biasanya berlaku buat siklus haidnya itu teratur gitu. Buat yang 28 hari. Tapi sebenarnya usaha yang udah Teteh lakuin itu udah bener kok. Jadi tinggal dirutinin aja gitu. Iya. Oh gitu ya Bu. Oke deh, baik Bu. Makasih Bu. Ya, itu sama-sama. Oh iya Teh, selain tadi Teteh ngelakuin hubungan seks 2-4 kali dalam seminggu, lalu upaya apa lagi nih yang udah Teteh sama suami lakuin dalam rencana kehamilan ini? Kalau dari suami saya sih itu kan mertua saya teh bilang katanya si suami saya teh disuruh makan toge katanya gitu. Kan saya nanya kenapa harus makan toge gitu kan, terus katanya toge itu kayak bermanfaat buat ngebantu kesuburan gitu Bu. Emang bener ya Bu? Jadi suami Teh Hana jadi sering makan toge ya buat ngebantu kesuburannya. Nah, ya Teh, sebenarnya yang udah suami Teh Hana lakuin itu udah cukup benar karena memang toge itu dapat meningkatkan kualitas sperma. Tentunya kualitas sperma yang baik dapat menjadi faktor penting gitu ya buat kesuburan pada pria gitu kan ya.
Nah, kopi juga sebenarnya mengandung asam folat yang bagus buat kesuburan teh. Oh gitu, berarti benar ya kata mertua saya ya Bu ya? Iya, betul banget teh. Nah, mungkin sekarang saya mau coba dulu nih ngitung IMT teteh ya teh ya. Jadi IMT itu indeks massa tubuh yang dimana IMT seseorang dapat menentukan status gizi gitu. Jadi misalnya saya menghitung IMT teteh, nanti ketahuan nih status gizi teteh itu baik atau enggaknya gitu ya teh. Nah, jadi status gizi ini bisa nih berperan penting gitu. Berpengaruh juga buat mempersiapkan kehamilan, terutama kemampuan tubuh untuk bisa hamil itu berpeluang besar atau enggaknya gitu. Ya, dan juga IMT ini bisa berperan nanti terhadap janin yang akan dikandungnya gitu. Itu ya. Ya, baik ya teh ya. Saya mulai aja mungkin untuk yang pertama. Saya mau dulu nih berat badan. Mangga teh, teteh boleh naik ke timbangan yang sudah disediakan ya. Iya, baik Bu. Ya. Berapa Bu berat badan saya? Untuk berat badannya 44 ya teh ya. Oh iya. 44. Bentar teh, saya isi badannya dulu. Mangga teh? Iya boleh. Tingginya 155 ya teh? Oh 155, iya. Karena nambah ya saya. Emang asalnya berapa? Udah. Sama 155 terakhir. Ya mungkin kalau udah di atas 20-an katanya ini ya udah nggak bisa nambah lagi, susah ya. Maksudnya nambahnya. Tadi tingginya 155, berat badannya 44 ya. Sebentar, saya hitung dulu IMT-nya ya. Oh iya, mangga Bu. Iya teteh, saya sudah melakukan perhitungan terhadap IMT teteh dan ternyata mohon maaf sekali ya teh ya, IMT teteh itu 18,3 yang artinya IMT teteh itu kurang dari biasanya gitu atau underweight. Karena IMT yang normal itu biasanya berkisar 18,5 sampai 24,9 gitu teh. Gitu ya Bu. Jadi gara-gara ini bukan Bu saya susah hamil. Gak apa-apa teh, jangan dulu sedih ya teh ya. Jangan dulu berkecil hati karena ini juga bukan akhir dari segalanya gitu ya teh ya. Nah, mungkin teteh sekarang hanya perbaikan pola makan dulu aja. Insya Allah, kalau kita berjuang sama-sama, teteh mau ikhtiar gitu, mau merubah pola makan teteh, insya Allah kok nanti bakal ada jalannya gitu teteh buat bisa hamil gitu ya. Iya, pastinya harus tetap semangat ya teh ya, jangan berkecil hati dulu. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berusaha gitu ya buat mendapatkan yang terbaik gitu. Harus tetap. Makasih ya Bu. Iya. Nah mungkin saya mau coba dulu nih menjawab pertanyaan teteh yang tadi yang IMT kurang itu sebenarnya bisa jadi sih teh ya pemicu seseorang itu jadi sulit hamil gitu karena sebetulnya lemak tubuh itu berperan penting teh buat menjaga siklus menstruasi teteh. Karena kurangnya asupan gizi yang baik akan berpengaruh juga nih terhadap kerja hormon kesuburan teteh. Makanya tadi teteh bilang kan ya siklus mensnya itu nggak teratur ya? Bu, kurang teratur. Ya, nah kalau tubuh yang underweight itu dari mana dong lemaknya gitu kan ya, pasti teteh bertanya seperti itu. Nah sebenarnya pada orang yang underweight atau yang kurang dari biasanya gitu ya status gizinya, nah itu sih ada lemaknya, cuman lemaknya itu hanya sedikit gitu teh, dan kerjanya itu makanya nggak berperan, bukan nggak berpengaruh penting gitu, berpengaruh penting gitu ya Bu. Ya seperti itu. Nah mungkin saya mau coba dulu nih, mau tanya
pola makan teteh itu sehari-hari kayak gimana sih teh? Kalau pola makan, saya sih dari dulu gitu ya sampai sekarang emang kayak kurang suka sih kalau makan gitu. Terus sekarang kayak sehari cuman kadang sekali makan, paling banyak juga kadang 2 kali, tapi itu mah jarang. Nah, soalnya saya mah suka ini sih Bu, suka jajan. Saya mah suka jajan kayak misalkan makan seblak, terus makan ciki-ciki, jadinya kenyang aja gitu Bu. Jadi nasi teh nggak masuk aja gitu. Oh, yang penting kenyang ya teh ya. Oh iya berarti Bu. emang dari dulu ya teteh makannya cuma sehari gitu dan sisanya suka jajan seblak, jajan ciki yang kayak gitu ya teh ya. Nah sebenarnya gini ya teh ya, di dalam seblak, di dalam ciki yang kayak gitu yang biasanya teteh suka nyemil itu kandungan gizinya itu sedikit teh. Ada sih kandungan gizinya, cuman sedikit banget gitu ya, nggak kayak makanan pada umumnya kayak nasi gitu teh ya. Nah mungkin untuk kedepannya teteh bisa nih ngerubah kebiasaan teteh dulu secara bertahap ya teh ya, jangan langsung aja berhenti, mungkin bertahap dulu aja, mungkin jadi makannya itu 2-3 kali sehari, dilanjut nyemil gitu. Dan juga kalau bisa kurangin ya teh ya jajan seblaknya, jangan diilangin karena saya juga paham ya kalau diilangin itu susah gitu, paling dikuranginnya kayak dalam seminggu itu 2-3 kali nih teteh makan seblaknya gitu. Iya, soalnya kalau nggak makan seblak banget, kayaknya saya nggak bisa deh. Soalnya kayak udah senang banget sama seblak tuh gitu. Ya emang kalau emang udah suka banget, emang susah gitu ya ninggalinnya. Nah mungkin untuk cemilannya teteh juga harus lebih pilih-pilih lagi. Teteh nyemilnya apa gitu ya, harus lebih diperhatikan lagi. Misalnya teteh bisa nih nyemil kacang-kacangan, kentang, atau bisa juga dengan keripik pisang gitu. Nah untuk keripik pisang sendiri sebenarnya kandungannya lebih besar gitu teh ya daripada tadi seblak ya teh ya. Nah untuk pisang sendiri ya, untuk keripik pisang sendiri dalam 1 ons itu mengandung 147 kalori. Dalam 1 ons loh teh, apalagi teteh kalau makan 3 ons keripik pisang misalnya, teteh sekarang mau lebih banyak nih, jadi 3 ons, biasanya 1 ons 3 ons. Nah 3 ons keripik pisang itu 147 kalori. Oh gitu ya teh. Ya kandungannya itu lebih besar ya teh, kalau 29 gram lemak dan 450 gram kalori, yang tentunya banyak banget gitu kalorinya. Dan kalori teteh juga bisa nih buat membantu Itu Bu, saya penasaran yang tadi keripik pisang. Kayaknya saya mau nyobain keripik pisang deh gitu. Oh boleh banget dong karena saya yakin ya kalau nyoba hal baru dan itu jadi senang, bisa jadi berlanjut ya teh ya. Kita berjuang sama-sama aja ya teh ya. Teteh ngerubah pola makan, teteh ngebiasain hidup sehat gitu teh. Insya Allah mudah kok teh ya. Apalagi ini buat ngedapetin anugerah terindah dari Tuhan gitu ya, pasti ada jalannya kok. Iya doain ya Bu, soalnya saya pengen banget punya anak ini. Ya saya doakan yang terbaik dong pastinya ya teh ya. Tetap semangat istrinya ya teh ya. Sebentar ya teh ya, saya mau coba ambilin poster sama leaflet agar bisa memperjelas penjelasan yang tadi, yang pola makan itu sama asupan makanan yang tadi ya teh ya. Sebentar. Nah, ini nih teh yang tadi maksud saya, dalam sekali makan itu harus ada komponen ini teh. Contohnya ada makanan pokok itu kan ada nasi atau ada kentang yang tadi ya.
Nah, terus ada sayuran. Sayuran itu bebas mau sayuran apa, misalnya ada kangkung, misalnya ada tahu yang kayak gitu. Nah, terus di sini harus ada lauk pauknya. Lauk pauk itu misalnya ada ayam yang kayak gitu, ada ikan yang kayak gitu ya Teh ya. Terus ada buah. Harus ada ya Teh ya, buahnya juga. Biar menambah vitamin gitu dalam tubuh Teteh. Misalnya Teteh bisa ya bisa nih Teteh pakai awalnya pakai pepaya misalnya kayak gitu. Nah, terus ini nih ada satu lagi. Ada contoh menunya biar Teteh nggak bingung. Nih, ada contoh menunya. Misalnya mau makan sama nasi, ayam goreng, pepes tahu, oseng jagung, ya sama susu. Nah ini juga udah ada kandungannya gitu ya Teh ya. Seperti itu Teh. Udah ada ininya ya, contoh menunya, jadi lebih gampang gitu ya. Ya lebih gampang gitu. Jadi Teteh ada gambarannya Teh ya. Juga harus memperhatikan lagi kan ya asupan gizi, asupan nutrisi gitu yang Teteh makan. Nah, kalau Teteh tadi makan kan Teteh ngerasa makannya udah banyak nih. Nah, tadi kan udah makan seblak gitu ya tiap hari gitu, makan ciki gitu ya. Nah, walaupun Teteh makan banyak tapi gizinya nggak diperhatikan, Teteh itu jadi kayak percuma gitu. Percuma aja kalau kandungan gizinya nggak seimbang walaupun makannya udah banyak gitu. Nah, mungkin ini Teteh bisa dibawa pulang ya buat contoh makanan sehari sama isi piringku yang ini makanan-makanan yang komponen-komponennya boleh nih Teteh bawa pulang poster sama leafletnya. Ya Teteh ada gambar. Boleh Bu, ini buat saya. Ya boleh dong, boleh. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Nih, nanti saya mau pakai ini di rumah. Iya, boleh banget ya. Harus diterapkan ya. Jangan cuma dipajang doang. Siap, Bu. Ya. Gimana nih, Teh? Apakah masih ada yang mau ditambahkan? Kayaknya belum ada sih kalau sekarang. Tapi itu Teh, saya mau nanya, yang itu kan saya IMT-nya kurang ya Teh ya tadi ya, kalau nggak salah. Nah, kalau hamil IMT-nya kurang gitu, emang jadi gak bisa hamil sama sekali atau gimana Bu? Oh, pertanyaannya cerdas banget nih, Teh Ana nih. Jadi sebenarnya IMT yang underweight itu bisa hamil Teh. Cuman kemungkinannya itu kecil gitu kalau nggak ada usaha gitu ya. Kalau nggak merubah pola makan yang kayak tadi saya sudah sebutkan gitu. Itu ya. Nah, kalau dampak hamilnya itu apa kalau misalkan hamilnya IMT-nya kurang gitu, Bu? Nah, kalau yang hamilnya IMT di bawah atau underweight sangat beresiko Teh mengalami anemia selama hamil, melahirkan prematur, dan memiliki bayi yang berat badan lahirnya itu nantinya rendah gitu atau kecil gitu. Nah, karena tadi kurangnya asupan gizi yang baik pada ibu dan bayi selama hamil gitu. Gitu. Oh gitu ya Teh ya. Makasih ya Teh. Sekarang udah jelas. Tadi saya agak pengen nanya aja gitu. Iya Teh, sama-sama. Nggak apa-apa kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya lagi ya Teh ya. Nah gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup sih Bu, saya udah paham gitu kan. Tadi juga ada beberapa, saya juga jadi penasaran tuh yang sama keripik pisang itu Bu. Ya boleh dicoba ya Teh Ana ya. Nah alhamdulillah deh, nah kalau Teh Ana tadi bilang udah paham ya. Nah kalau gitu saya mau nanya balik boleh? Boleh. Nah iya, tadi yang dikatakan IMT yang kurang itu kayak gimana sih? Berapa sih IMT yang kurang itu? IMT yang kurang tuh, kan saya kurang ya Bu ya. Tadi teh hasil saya teh 18,3, terus kurang 0,2 buat ke normal, berarti normal itu lebih dari 18,5 ya Bu ya? Iya, betul banget.
Baik, yang IMT kurang itu yang kurang dari 18,5, betul banget ya tadi yang dikatakan oleh Teh Ana. Nah, tadi Teh Ana kira-kira IMT-nya berapa? Masih ingat nggak? Tadi teh 18,3 ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Artinya apa, Teh? Iya, artinya berarti IMT saya kurang dari normal gitu. Iya, betul banget. Karena IMT yang normal itu harusnya 18,5 sampai 24,9 ya, Teh ya. Sip, betul banget. Oh iya, Teteh tadi kan udah tahu nih IMT-nya kurang. Lalu apa sih yang harus Teteh lakuin gitu buat naikin berat badan Teteh? Kalau sekarang mungkin saya itu tuh Bu yang kata Ibu tadi mau mengubah pola makannya dulu gitu kan. Saya kan biasanya sekali gitu ya sehari masuk nasinya. Jadi saya mau nyoba deh kayak 2-3 kali nih sehari diselingi nyemil yang tadi kayak keripik pisang gitu. Soalnya saya mau nyoba juga gitu kan. Siapa tahu dengan saya berubah gitu ya Bu ya. Saya tuh bisa punya anak gitu saya mah berharapnya. Sip, betul banget ya. Teh Ana ini ternyata benar-benar udah paham banget gitu ya. Oh iya Teh, untuk program hamil ini mungkin selain Teteh bisa merubah pola hidup Teteh, terutama pola makan Teteh juga bisa nih mendiskusikan yang lain-lainnya dengan suami ya Teh ya, untuk nanti tindak selanjutnya gitu ya. Iya, terima kasih Bu. Sip, gimana nih Teh? Masih ada yang mau didiskusiin lagi? Cukup sih Bu, udah cukup jelas sih kalau untuk saya. Ya, alhamdulillah kalau udah jelas ya. Nah, karena Teteh tadi udah paham dengan yang udah tadi saya sampaikan, dan juga Teteh juga harus udah tahu gitu ya apa yang harus Teteh lakuin gitu. Mungkin saya di sini mau coba simpulkan aja dari pembicaraan tadi ya Teh ya. Nah, jadi Teteh itu kan IMT-nya kurang ya Teh ya. Nah, dimana IMT itu kan status gizi ya, berarti status gizi Teteh itu kurang. Nah, Teteh itu IMT yang kurang itu bisa jadi faktor Teteh itu sulit hamil gitu. Nah, agar rencana kehamilan ini dapat berjalan dengan baik, mungkin untuk sekarang Teteh bisa merubah pola makan dulu Teteh. Pola hidup Teteh gitu ya, 2-3 kali sehari, terus nyemilnya juga harus cemilan yang sehat ya Teh ya, dan juga jangan lupa kurangi serat ya Teh ya. Ibu tahu aja, saya suka seblak. Iya kan tadi Teteh bilang ya, Teteh suka banget seblak gitu, jadi harus dikurangin ya Teh ya. Kalau bahasa Sunda bilang wayahna gitu, jadi harus namanya itu ya mau nggak mau gitu ya, biar program hamilnya itu bisa berjalan lancar gitu ya. Iya baik Bu, makasih. Iya Teh, nah mungkin kalau nggak ada yang ditanyain lagi, terus Teteh merasa udah cukup nih, mungkin untuk konselingnya itu dicukupkan sampai di sini ya Teh ya. Terus nanti kalau Teteh ngerasa ada pertanyaan nih di rumah, kok kepikiran gitu, atau masih ada yang belum jelas, Teteh bisa nih hubungi saya di nomor WA yang udah tertera di kartu pendaftaran tadi ya Teh ya, atau Teteh bisa langsung ke sini biar lebih jelasnya, atau boleh ke fasilitas kesehatan lain kok. Mungkin mungkin kalau kesini Teteh boleh sekitar 2 bulan ke depan boleh, buat mengetahui perkembangan kita selanjutnya gitu. Nah, sebelum pulang, saya mau tanya dulu nih, gimana nih perasaan Teteh seudah konseling kali ini gitu? Perasaannya kayak alhamdulillah gitu ya Bu ya, saya udah lumayan lega gitu. Soalnya saya khawatir banget sih pas belum datang ke sini tuh, saya khawatir banget sama suami saya bisa nggak ya punya anak gitu. Tapi ternyata setelah saya datang ke sini, ternyata saya tuh masih ada yang kurangnya gitu ya Bu ya. Soalnya saya merasanya ya saya sehat aja gitu.
pas sudah datang ke sini malah jadi tahu gitu Bu ya. Terus tadi juga ternyata saya asupan gizinya ternyata kurang gitu dan harus diperbaiki gitu ya Bu ya. Nanti coba saya pulang dari sini mau coba makan makanannya yang lebih bergizi lagi. Kan di leaflet ini juga udah ada ya Bu ya contoh-contohnya, nanti coba mau saya ikutin gitu Bu. Kayak gitu. Ibu juga ngejelasinnya ini Bu baik Bu, kayak ke sayanya jadi paham gitu. Ibu teh ngejelasinnya jelas gitu, makanya saya teh langsung ngerti gitu teh Bu teh. Enakeun Ibu mah. Gitu. Iya Teteh. Sebelumnya terima kasih ya Teh ya atas kepercayaan dan kerjasamanya. Semoga kita bisa sama-sama nih memperjuangkan keinginan Teteh dan suami ya segera punya anak ya Teh ya tentunya. Ya amin, doain ya Bu ya. Kalau gitu saya kalau udah selesai saya mau pulang dulu ya Bu. Oh iya boleh. Mangga Teh. Oh ya udah. Assalamualaikum Bu, makasih ya. Ini leaflet sama posternya saya bawa ya. Oh iya mangga boleh. Nah, makasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Saya izin keluar dulu ya Bu. Ya, hati-hati di jalan Teh. Salam hangat. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama.